Haleluya, mari kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan nyata di tempat saudara, baik sedang di mobil, di jalan, di rumah, dimanapun. Di mana saudara mendengarkan program Happiness Moment, saya percaya hadirat Tuhan nyata buat saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami sangat bersyukur 1 bulan telah Engkau pegang tangan kami. Di Januari, di hari terakhir, di bulan ini kami sangat percaya Bapak tidak pernah tinggalkan kami. Oleh karena kami bersyukur, terima kasih buat 31 hari dan Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan sekarang Bapak, kami minta Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, kebenaran-Mu yang terus menyelamatkan jiwa dan raga kami, yang terus memberikan kami kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Oleh karena urapi kami, berikan pendengaran roh yang tajam, telinga roh yang tajam, mata roh yang tajam. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, Roh Kudus artikan lebih jauh lagi, karena kami percaya keselamatan hari ini terjadi dalam rumah kami, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, berkatilah kami semua yang mendengarkan program Happiness Moment dimanapun kami berada. Rangkul kami dalam kasih karunia-Mu, rangkul kami dalam kehadiran-Mu, baik kami semua mengalami damai dan sukacita yang melimpah-limpah. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, hari ini tema yang saya berikan adalah hari ini keselamatan telah terjadi di rumah saudara. Haleluya. Nah, penting banget apalagi ini sudah hari terakhir di bulan Januari 2025. Apakah saudara sedang berjalan dengan Tuhan? Apakah saudara sedang mengalami sesuatu yang benar-benar adalah hati Tuhan buat saudara? Kita perlu untuk merasakan dan mengalami semuanya. Nah, saya mau kita belajar hari ini tentang Zakheus. Tentu ini cerita sekolah minggu. Semua orang tahu siapa Zakheus, tapi ada banyak makna rohani yang saya mau sekali lagi kita tangkap sesuatu dan kita amenkan. Tuhan hadir dalam keluarga saudara. Karena kalau Tuhan hadir, semuanya berubah. Kalau Tuhan hadir, semuanya ya mendatangkan damai sejahtera hebat, kasih karunia Allah nyata bagi saudara, dan seluruh hidup kita akan berubah oleh karena kehadiran Tuhan. Nah, bicara Zakheus, ya, ini memang satu cerita yang sangat menarik. Saya teringat waktu sekolah minggu diajarin Zakheus, saya bayangkan, karena dikatakan dia tubuhnya pendek, dia kecil. Saya bayangkan kalau lagi di pasar dan tangan saya dipegang orang tua saya, tentu saya nggak bisa lihat di depan itu apa. Kenapa? Karena banyak sekali orang, kerumunan orang begitu banyak. Kenapa? Karena saya masih kecil saat itu. Nah, tetapi saat saya sudah dewasa, ya tentu dilepaskan tangan dari orang tua pun, ya kita bisa melihat semuanya. Nah, kebayang nggak cerita ini menarik? Kenapa? Karena Zakheus dengan kondisi tubuh yang sangat pendek tadi ingin tahu siapa Yesus. Mengapa? Karena dia mendengar, oh Tuhan Yesus itu penyembuh, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dilepas, dan banyak tanda mujizat yang dia dengar. Dia merasa tertarik dengan tokoh yang namanya Yesus. Dan kebetulan Tuhan sedang datang di daerah di mana dia tinggal, di daerah Yeriko. Dan apa yang terjadi? Kerinduan dia ini sangat kuat, tetapi dia nggak bisa melihat Yesus karena kondisi tubuhnya yang pendek. Ya, nah ini menarik untuk kita mengerti. Ada makna rohani, saya katakan tadi, makna rohani yang begitu dalam, dan kita perlu mengalami berkat ini buat kita. Kita baca dulu dalam Alkitab kita masing-masing. Kita Lukas, ya. Mari saudara, kita akan belajar lebih banyak tentang Zakheus. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Sekali lagi, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menarik di ayat 10, sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, apa dan mengapa Sakeus mau melihat Yesus? Dikatakan dia seorang yang kaya. Ya, pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai, atau dengan bahasa gaul sekarang, dia adalah pekerja pajak, kepala pajak, saudara. Ya, dan dia sangat kaya. Kenapa orang kaya mau pergi? Ya kan, kalau biasanya orang kaya itu merasa semua yang dia miliki itu udah cukup, saudara. Ya, ngapain saya mau pergi, kena debu, ya, banyak orang kerumunan, untuk apa gitu. Dan dia seorang kepala, gitu ya, dengan pekerjaannya dia ya istilahnya untuk ekonomi mapan. Untuk kedudukannya dia juga mapan. Apapun dia pasti enak lah istilahnya. Tapi mengapa dia mau mencari Yesus? Mengapa dia ingin kejar gitu ya? Terbukti di badannya pendek dan dia pun nggak bisa melihat Yesus. Tetapi belum cukup. Walaupun dia belum melihat, dia naik pohon. Berusaha. Kan kalau secara sosial, ya, secara ekonomi sosial, orang bilang ini kamu ngapain orang kaya naik pohon, gitu ya? Untuk apa gitu, saudara? Nah, ada hal yang menarik, saudara. Karena pekerjaannya dia sebagai kepala pajak atau pemungut cukai, ya, sehingga dia suka untuk meminta pajak di mana-mana. Bahkan orang miskin pun harus memberi pajak, harus berusaha untuk bisa mendapatkan yang namanya uang. Dia harus mendapatkan itu, siapapun mereka, keadaan apapun, dia harus mendapatkan yang namanya tagihan-tagihan pajak tersebut. Nah, pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi sendiri. Karena apa? Mereka melihat sebagai satu pengkhianatan. Ya, karena apa? Dia bekerja sebagai seorang penjajah untuk bangsa Romawi. Nah, begitu loh. Jadi dia pun dibenci. Nah, ini yang menarik. Karena kebencian yang dia rasakan, sekalipun hartanya banyak, di jiwanya tuh nggak tenang. Nah, ini saudara. Sekalipun hartanya melimpah, ya, secara sosial ekonomi, ini dia punya posisi yang bagus, dia nggak perlu mikir apapun, tetapi secara jiwa mentalnya ada yang rusak, ada yang benar-benar hilang dari dia, saudara. Ya, dia rupanya dibenci oleh semua orang kemanapun dia pergi, orang pasti istilahnya meludahi dia, gitu. Semua orang nggak suka dengan dia, semua orang benci dengan dia, dan rupanya itu membuat dia merasa tertekan luar biasa. Sekalipun dia punya harta sosial dan segala macam yang dia miliki secara manusia, tapi dia nggak mendapatkan kedamaian. Nah, dia pernah dengar bahwa Yesus itu memberikan damai, melepaskan orang dari segala macam kerasukan-kerasukan setan, sehingga orang-orang penuh dengan hidup yang luar biasa pulih, yang kerasukan setan, yang orang gila istilahnya, jadi normal, bagus sekali jiwanya, dan dia merasa ada yang terganggu dengan jiwanya. Walaupun hartanya nggak banyak, dia nggak bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Ya, kenapa? Karena omongan-omongan orang dia kecewa, saudara. Dia nggak tenang, dia terintimidasi, dia pengen marah, sakit hati, saudara ya. Nah, setiap orang punya sisi itu yang perlu untuk diklikkan sehingga mendapatkan damai dan ketenangan. Jadi, rupanya keadaan Sakeus secara ekonomi, secara sosial itu gak membuat dia damai. Sehingga dia ingin mencari Yesus. Karena dia ingin mendapatkan yang namanya damai. Makanya saat dia mendengar tentang kabar Tuhan Yesus yang telah banyak melakukan tanda ajaib mujizat kepada semua orang, ya, dia ingin untuk melihat Yesus. Ada usaha. Ini yang menarik, saudara. Ya, jika kita mengalami yang namanya kehausan kepada Tuhan, pasti ada usaha. Jika kita mungkin sekarang juga mengalami seperti Sakeus, terintimidasi, tekanan begitu banyak, tidur nggak bisa tidur, bangun, kemudian secara berpikir lagi banyak hal, secara sangat terintimidasi. Saya mau bilang, satu langkah yang kita perlu belajar di Sakeus adalah langkah untuk mencari Yesus, mengejar. Sekalipun banyak tantangan karena dia nggak bisa lihat dalam kondisi fisiknya, tetapi dia berusaha, saudara, untuk mencari Yesus. Nah, makanya karena keinginannya, ya, ini yang menarik.
Tuhan selalu melihat keinginan saudara. Tuhan selalu melihat kerinduan hatimu untuk mencari Tuhan. Dan ini yang perlu kita bisa rasakan dan mengalami sesuatu dari yang namanya rindu akan Tuhan. Saya mau kita mengalami benar-benar apa yang Tuhan mau. Nah, dia menaik satu pohon yang namanya pohon ara. Ya, atau dikatakan pohon sikamore, saudara. Sikamore ini kalau kita pergi ke Yericho tentu dipagari, saudara ya, karena ini satu pohon yang legend pada saat itu. Kenapa? Orang kaya naik pohon. Itu ceritanya gitu loh. Kalau selama ini orang kaya nggak pernah yang namanya naik pohon. Ada apa dengan Sakeus? Nah, saya mau katakan sekali lagi, karena ada jiwa yang kosong, ya saudara ya, karena ada hati yang benar-benar gelisah. Sekalipun dia banyak uang itu nggak memberikan dia ketenangan. Harta melimpah nggak memberikan dia ketenangan. Sehingga nggak ada yang tahu, istrinya pun nggak tahu apa yang dia alami di dalam jiwanya. Sehingga dia mencari Tuhan sekalipun dia naik pohon. Nah, ini menarik karena belum pernah terjadi orang kaya naik pohon saat itu, saudara ya. Orang kaya dihormati, orang kaya benar-benar disanjung ya. Tapi Sakeus karena hatinya sangat rapuh, dia ingin disembuhkan, dia ingin dipulihkan. Makanya dia berusaha menaiki sebuah pohon sikamore itu, saudara, pohon ara. Kalau saudara yang ke Israel pasti tahu itu pohon ada, mau masuk di Yericho itu ada tempat pohon itu dan dipagari karena menjadi satu pohon yang legendaris gitu ya, karena saat itu seorang kaya naik pohon, saudara, sehingga pohon ini dilegendaris sudah ribuan tahun pohon itu dan masih bertumbuh sampai hari ini. Nah, ini yang menarik karena keinginan tahuannya dia, maka Tuhan menoleh kepadanya dan berkata, mari turun, aku mau mampir ke rumahmu. Awal pertemuan yang sangat menyejukkan hati Sakeus. Kenapa? Karena di dalam kegelisahannya, di dalam ketidakadamaiannya dalam dirinya, ada banyak tekanan intimidasi yang dia rasakan. Uang tidak bisa berikan dia kedamaian. Uang, jabatan gak bisa berikan dia ketenangan. Jabatan dan uang gak bisa berikan dia jiwa yang tenang. Sehingga Tuhan melihat dia saat berusaha mencari dan melihat Yesus. Dia naik pohon itu. Dalam Lukas 19 ayat 9-10 katakan, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini menarik untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kalau bicara tentang Sakeus, bicara tentang seorang yang benar-benar orang gak suka nama ini disebutin. Namanya dikeluarkan dari mulut, itu orang langsung meludah, orang nggak senang. Kenapa? Karena banyak orang merasa menderita saat dia memeras mereka dengan pajak atau harus membayar pajak itu. Bahkan dia bekerja bukan bangsa Yahudi tapi kepada bangsa Romawi, sehingga bahkan orang Yahudi pun membenci dia. Ya, saudara, ada hal yang menarik untuk kita melihat bagaimana ya jiwa-jiwa apapun yang kita alami, kadang-kadang dalam pekerjaan kita pun sama, kita terjebak dengan pekerjaan, lalu kemudian kita nggak tahu di luar sana ada orang benci kita, ada orang benar-benar istilahnya ngomong kita yang nggak baik, kita ketemu orang nggak suka, orang bla 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 bla, itu nggak enak secara jiwa, saudara, tertekan dengan luar biasa. Ya, Sakeus mengalami hal yang sama. Tetapi Sakeus tahu bagaimana supaya dia keluar dari yang namanya keadaan-keadaan yang menyiksa batin dan jiwanya. Dan kita perlu belajar, dan saya yakin pada sore hari ini saudara pun ingin mengalami yang namanya kelepasan, ketenangan, kedamaian seperti yang Sakeus rasakan. Memang status ekonomi ya, ia tidak kekurangan, tetapi ada yang kurang, yaitu apa? Bagaimana dia punya pertumbuhan rohani. Kekurangan akan kebutuhan untuk mengalami yang namanya hidup dengan tenang dan damai dan sukacita yang gak bisa dibeli dengan uang, saudara. Ya, tidak ada yang dapat menggantikan. Semua itu hanya dari dia, dari Yesus. Jadi memang keadaan Sakeus saat itu adalah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang benar-benar membuat dia tersiksa dengan banyak ocehan dan banyak maki-makian orang, membuat dia sangat tertekan. Nah, Sakeus sekarang menjadi berkat bagi banyak orang karena apa? Ya, saat dia bertemu dengan Tuhan,
Waktu dia bilang, Tuhan berkata, turunlah, aku ingin pergi ke rumahmu. Satu poin penting yang kita lihat, dia penuh dengan damai dan sukacita. Lalu dia bilang, mari datang, tapi tidak cukup untuk dia merasakan damai. Ada orang yang masih bilang, oh Tuhan, masa kamu nggak tahu dia orang berdosa? Dia ini menyiksa orang lain, mengapa kamu terima dia? Tapi ingat, Tuhan datang untuk orang berdosa. Karena Tuhan melihat orang berdosa ini mencari dia, makanya Tuhan datang ke rumahnya. Dan lihat apa yang terjadi. Yes, poin pertama, Sakeus sangat bahagia sekali saat disambut oleh Tuhan. Turunlah, aku mau ke rumahmu. Itu kabar baik yang luar biasa, saudara. Karena dia pikir Tuhan gak kenal dia. Siapa dia? Dia sangat menderita, dia sangat berdosa, dan dia banyak yang tidak layak di mata Tuhan. Tapi ada kabar yang Tuhan berkata, turun, aku ingin bertemu dengan engkau di rumahmu. Itu kabar baik buat dia. Maka kan seperti itu, semua kita orang berdosa. Di waktu Tuhan berkata, datang dan dengarkan program Happiness Moment, karena banyak berkat di situ. Itu sebenarnya kabar baik buat kita, karena kita punya jiwa yang tadi guna-guna seperti yang Sakeus akhirnya dilepaskan dan terbukti. Kabar baik kedua, ya, Tuhan datang di rumah Sakeus dan dengan spontan dia berkata, Tuhan, ini hartaku, aku ingin memberkati orang-orang yang pernah aku peras mereka, bahkan 4 kali lipat. Aku mau kembalikan bagi mereka. Tuhan gak suruh dia ngapa-ngapain, saudara. Tuhan hanya hadir, tapi langsung perubahan mental, perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan jiwa, perubahan yang tadinya orang keras, orang pelit, berubah menjadi orang yang baik, yang lembut, yang ingin memberi. Saya mau katakan, hanya Tuhan yang bisa mengubah sikap hati kita, karena memang Dia yang memiliki jiwa kita. Kalau saudara ingin rindu supaya engkau berubah dalam hal apapun dan ingin mengalami kelepasan, kemenangan, dan sukacita besar, hanya satu poinnya, engkau harus berusaha mencari Dia. Karena saat engkau berusaha mencari Dia, engkau akan melihat perubahan karakter, perubahan pikiran, perubahan hidup dengan benar-benar terjadi. Kenapa? Raja segala raja, Raja damai itu ada di dalam hatimu sekarang. Bukankah seperti itu undangan Tuhan pada sore hari ini? Kalau engkau mengundang Dia, Dia akan datang di hatimu sekarang. Dan akhirnya engkau melihat ada banyak perubahan. Apa yang engkau berkata, aku orang berdosa, aku gak bisa berubah, banyak orang benci sama aku. No, kalau engkau benar-benar lagi mencari Dia, engkau punya kerinduan mencari Dia, maka engkau akan melihat Tuhan datang dan Tuhan membawa perubahan dalam hidupmu. Dan juga semua orang yang melihat dengan negatif tadi, ya, semua orang masuk terkaget-kaget dan mereka bersukacita karena mereka tahu Sakeus orang yang paling pelit dan paling mengerikan dengan karakternya dia kalau suka memeras. Tapi kok bisa orang ini langsung memberi, semua orang yang datang dia beri. Bukankah akhirnya semua orang yang tadi benci, yang punya sifat untuk saling menjatuhkan, malah langsung tersungkur dengan melihat perubahan dari Sakeus. Tuhan mau kita juga sama. Saat bertemu dengan Dia, kita berubah. Semua orang yang benci saudara, semua orang yang gak suka saudara, akhirnya memuliakan Tuhan karena mereka melihat hidup saudara yang lurus oleh karena Roh Allah, oleh karena Dia hadir di hati saudara. Stay tune di sini. Kita akan sambut sesi berikut dengan poin-poin bagaimana cara supaya kita diberkati dan dilawan oleh Tuhan saat Dia hadir. Haleluya. Yang masih di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan Ibu Salimah Heru di studio Radio Love Jogja FM, dan masih sampai nanti pukul 6 sore program ini hadir di ruang dengar kita bersama-sama dan bau-bau kemenangan gitu ya. Bau kemenangan, ada sukacita. Iya, tadi kita waktu over juga banyak cerita-cerita. Yes, betul. Sudah bukan zamannya naik daun tapi naik pohon. Baik, nanti kita akan dengarkan sama-sama kembali sharing dengan Ibu Salin di sore hari ini, dan silakan masih tetap terus akses live streamingnya di radiolovejogja.fm.com di Jogja Streamer ataupun via aplikasinya di Play Store di Radio Love Jogja FM. Yang mau berinteraktif langsung dengan Ibu Salin, silakan di 0853 11665 300 di 0853 11665 300. Silakan Bu. Haleluya, mari kita lanjut untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dari cerita Sakeus. Saudara, menarik sekali karena memang saya percaya Tuhan mau hadir dalam keluarga, rumah tanggamu, dalam hatimu semua, dan Dia akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Kita katakan, yes Tuhan, aku mau dipulihkan. Nah, memang status ekonomi itu sangat nyata.
Ya, zaman dulu orang kaya itu hidupnya itu lurus-lurus aja. Apalagi kita ngerti ya, orang kaya ini selalu istilahnya kerjasama dengan ahli-ahli Taurat karena mereka nggak suka dengan Yesus, kan begitu saat itu, zaman itu gitu ya. Jadi orang kaya Zakheus ini pasti berkomplotan dengan orang-orang ini untuk tidak mau ketemu Yesus toh. Tetapi kenapa dia tinggalkan kekayaannya, statusnya dia untuk kejar Yesus, saudara? Ini menarik untuk kita pelajari dan kita lihat ya. Tadi saya katakan di awal di sesi pertama bahwa memang karena dia membutuhkan satu kemenangan dalam jiwanya, ya. Kemenangan atas jiwa yang dia rasa sangat tertekan, terintimidasi, bahwa uang nggak bisa sembuhkan dia, melepaskan dia, tidur dengan nyenyak nggak bisa. Dia sangat depresi, saudara. Nah ini yang dia butuhkan adalah satu kabar baik. Saat dia mendengar Yesus bisa memulihkan, dia mencari Yesus. Jadi memang dia tidak memiliki perawakan kerohanian, saudara, ya. Ekonominya bagus tapi kerohaniannya benar-benar sangat low. Nah, Zakheus dalam diri kita kadang-kadang juga mengalami itu. Kita semua seperti Zakheus yang zaman sekarang ya, kita kekurangan kebutaan rohani, seperti orang yang memang sangat buta dan nggak paham, tapi kita membutuhkan belas kasih karena kita sedang mengalami banyak tekanan, intimidasi, persoalan-persoalan hidup ya. Kita perlu untuk membawa diri kita seperti Zakheus yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan jalan Yerikho, saudara. Karena apa? Kita semua ada di dalam jalan ini. Tuhan izinkan. Dia hadir. Dia hadir di setiap masalah. Dia hadir. Kenapa? Dia mau kita melewati Yerikho untuk bertemu dengan dia. Zakheus diizinkan untuk melihat Yesus dan Tuhan melewati Yerikho untuk mau melihat Zakheus karena dia datang untuk orang berdosa, saudara ya. Nah, memang penuh dengan perpecahan politik saat itu. Ada kemunduran gereja, amoralitas yang terjadi ya. Kemudian apa, orang-orang nggak tahu bagaimana cara pertobatan sejati. Nah itu. Nah, Zakheus semua ngerti bahwa di Yerikho ini dia akan bertemu dengan Yesus. Ya, ini Yerikho, kalau kita bicara Yerikho ya, kota paling terendah di seluruh dunia, tetapi dia sangat kaya dengan kurma-kurmanya. Ya, dan kita lihat bahwa tidak ada yang dapat menggantikan jalan Yerikho itu. Memang kita harus melewati jalan itu untuk bertemu dengan Yesus. Setiap masalah-masalah yang kita lewati, Tuhan izinkan kita harus melewati itu untuk bisa bertemu dengan Yesus. Ya, nah Yesus menjadi lebih penting bagi Zakheus daripada sebuah kesombongannya, keangkuhannya. Oleh karena itu, ejekan orang-orang banyak untuk bisa berusaha menghentikan Yesus karena mereka bilang, Tuhan, masa engkau nggak tahu dia orang berdosa? Masa kamu mau menghampiri dia orang berdosa? Ya, itu nggak menghentikan Yesus karena dia datang untuk orang berdosa. Ya, jadi Tuhan bahkan mengundang Zakheus untuk mari turun ke sini, aku mau bertemu dengan kamu di rumahmu. Ini satu penghormatan yang luar biasa bagi Zakheus. Kenapa? Seorang yang diagung-agungkan, yang memang saat itu dia juga benci, tetapi dia melihat sifat Yesus yang penuh dengan kasih, belas kasih, yang gak memandang. Dia merasa dia orang berdosa, tapi dia gak lihat Tuhan memandang dia sebagai orang berdosa. Malah Tuhan mau datang di rumahnya. Ini kabar yang sangat penuh dengan sukacita bagi Zakheus, sehingga dia turun dengan sukacita. Aku katakan dia sukacita sekali mendengarkan Tuhan berkata, mari turun ke sini, aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan juga mengundang kita, mari berusahalah supaya kamu berusaha naik pohon sikamor dalam hidupmu, di atas kerumunan orang-orang yang tidak percaya, di atas orang-orang yang mungkin membenci Anda. Berusahalah lihat Yesus, berusahalah injak pijakan-pijakan di mana engkau tahu ada keselamatan di situ, ada kemenangan di situ. Bertemulah dengan orang-orang yang tepat. Jadi saya rasa pohon sikamor ini kalau dia dalam rohani, ini bicara tentang kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Karena terbukti Zakheus naik pohon ini baru Tuhan merasa ada orang yang berusaha mencari dia. Sama, kalau kita ketemu dan sering dengan orang-orang yang imannya kokoh, yang imannya kuat, Tuhan mau lihat kita dan dia tahu bahwa kita mau berusaha untuk hidup baik dan benar, sehingga dia akan datang sama kita. Nah, oleh karena itu,
kita perlu menunjukkan satu usaha. Bagaimana supaya keselamatan terjadi dalam rumah saudara dan rumah saya, dalam rumah hati kita. Cuma satu aja, berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kata berusaha dan sungguh-sungguh ini tentu kita harus fokus, nggak main-main. Sakyus menunjukkan sikap itu, saudara. Dia berusaha, dia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan akhirnya, ini dia, ada 3 hasil yang didapatkan oleh Sakyus saat dia berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi bagaimana supaya keselamatan terjadi dalam rumah hati kita, dalam hidup kita, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, istri kita, ya, satu aja, berusaha dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau mau beribadah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini penting, karena seperti itulah seorang kaya yang meninggalkan status jabatannya berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hatinya, ya. Karena itulah Tuhan datang. Poin pertama hasil dari sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah Tuhan hadir dalam rumah Sakyus. Dan Sakyus merasa terhormat. Kenapa tamu? Karena tamu terhormat, tamu termulia ada dalam rumahnya. Kita baca ayat ini, Lukas 19 ayat yang ke-6. Kita lihat apa yang dialami oleh Sakyus, ya. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita. Mengapa dia turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita? Karena dia sedang punya hati gundah gulana. Dia sedang gak diterima oleh orang. Istrinya benci dia, semua orang benci dia. Memang rasa penolakan ini seperti penyiksaan yang hebat sekali. Dan Sakyus merasa penolakan ini. Dan dia melihat sifat Yesus yang penuh dengan kasih menyambut dia, dan itu memberikan kesejukan dalam jiwanya. Dia penuh dengan sukacita. Sukacita ini bicara tentang sukacita surgawi, the joy of God. Sukacita surgawi, sukacita yang tidak akan berhenti, sukacita yang sedang mengambil alih seluruh ruang hati Sakyus. Saudara harus mengalami sukacita itu, saudara. Ya, the joy, sukacita, yang dimana saudara tidak akan diubah oleh keadaan apapun. Engkau tetap bersukacita karena engkau sudah bertemu dengan sumber sukacita itu. Sakyus mengalami itu. Lalu kita baca ayat yang ke-7. Setelah ada sukacita ini, coba lihat ya, dia diterpa oleh orang-orang yang memang selama ini benci sama dia. Yang ke-7, Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara lihat, semua orang bersungut-sungut. Saat Sakyus lihat mereka bersungut-sungut, apakah sukacita the joy tadi, joy, ya, joynya si Sakyus berubah saat dia lihat mereka bersungut-sungut, lalu mereka ngomong-ngomong, lalu mereka berusaha berhentikan Yesus untuk datang ke rumahnya. Apakah sukacita Sakyus berubah? Lalu dia mulai galau juga? Tidak. Rupanya sekali Sakyus menerima sukacita itu, seterusnya sekalipun orang lagi oceh-oceh di belakangnya dia, sukacita itu tidak hilang. Ini yang saudara perlu alami. Pertama, perjumpaan dengan Tuhan memberikan engkau sukacita kekal, sukacita abadi. Sekalipun orang berbicara yang gak baik, Anda tetap penuh dengan roh sukacita karena engkau sudah bertemu dengan sumber sukacita itu. Itu yang pertama si Sakyus mengalami saat dia bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, saat dia berusaha dengan sungguh mencari Tuhan, hasil yang didapat yang kedua adalah dia mengalami pertobatan total. Karakternya, hatinya, pemikirannya, perasaannya, sikap perbuatannya, perkataan, semuanya berubah menjadi indah sekali. Coba lihat ayat yang ke-8, kita baca dari Lukas 19 tadi, ya. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Haleluya, hati nurani Zakheus langsung mengalami perubahan yang luar biasa. Saya teringat di dalam Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya engkau bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak, mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Luar biasa. Setiap kita punya sikap tindakan yang mau total ya menyambut Tuhan, berusaha mencari Dia, ada perubahan total yang juga kita alami. Zakheus langsung berdiri dan dia berbicara bukan kepada istrinya, bukan kepada orang-orang yang lagi ngoceh-ngoceh buat dia, tapi dia bicara langsung kepada Tuhan. Ini luar biasa, ini serius. Dia sangat membawa hidupnya hanya untuk Tuhan, milik Tuhan, karena dia langsung bicara kepada sumber segala-galanya, kepada Tuhan. Nah, dia langsung bicara dengan Tuhan. Tuhan, ini hidupku, pakailah aku. Itu maksudnya. Bayangkan dia berkata, setengah dari apa yang kupunya aku bagikan untuk semua orang, dan bahkan yang aku peras 4 kali lipat aku kembalikan. Dia nggak mikir lagi yang namanya harta dunia, karena dia tahu harta kekal, harta segala-galanya, harta yang benar-benar disebut dengan harta yang menyelamatkan jiwanya, ada di dalam rumahnya, ada di dalam hatinya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, poin yang kedua, engkau juga akan mengalami perubahan total karakter hatimu. Engkau merasakan hal yang berbeda, perbuatan, perkataanmu semuanya berubah menjadi indah. Lalu ya, saudara akan dibawa oleh Tuhan. Yang ketiga, engkau akan dibawa oleh Tuhan, engkau akan dipakai menjadi berkat besar bagi orang lain. Langkah ini adalah langkah untuk melepaskan dirimu, diri Zakheus, dari tekanan, dari ocehan, dari kutukan orang-orang yang selama ini mengutuk dia. Langkah untuk dia berkata, aku akan memberikan kepada semua orang apa yang aku harus berikan, dan aku harus kembalikan kepada mereka yang aku peras 4 kali lipat. Itu adalah langkah untuk engkau melepaskan diri dari kutukan orang-orang, dari kutukan orang-orang yang mencelakai engkau, yang ingin mencela engkau. Engkau melakukan bagian ini karena kasih Tuhan sudah tercurah. Ada saling mengasihi, ada yang baik dari Zakheus, rohnya itu dipulihkan. Dia mulai mengampuni orang yang mencaci maki sama dia, dan akhirnya orang-orang yang caci maki sama dia pun semua berubah. Tuhan itu sangat hebat sekali. Kalau engkau dikuasai oleh kasih Tuhan, semua akan berubah. Pandanganmu kepada orang, engkau melihat kasih saja, hanya kasih dan kasih. Dan orang melihat engkau karena engkau berubah, engkau pun diterima, orang memeluk engkau, bahkan memeluk engkau karena engkau penuh dengan kasih yang luar biasa. Dan betul, setelah itu akhirnya Zakheus hidupnya melayani Tuhan. Bukankah ini yang kita semua sedang cari? Bagaimana hidup dengan damai dan penuh sukacita. Biarlah hari ini Tuhan menyelamatkan isi keluargamu. Kenapa? Karena hatimu yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Dia, ada 3 hal yang engkau akan alami. Yang pertama, engkau akan penuh dengan sukacita kekal yang tidak bisa diganti oleh apapun. Yang kedua, karena engkau akan mengalami perubahan total hidupmu. Hidupmu akan menjadi ala Tuhan. Yang ketiga, engkau akan dipakai dengan luar biasa, karena memang betul Tuhan datang untuk orang berdosa. Hari ini kalau engkau merasa, aduh aku gak mau ketemu dengan si ACB, karena memang pernah aku ngalamin hal-hal yang gak enak, aku yang jadi berkat, saya mau katakan ya, terimalah Tuhan, carilah Tuhan, hidupmu akan berubah dengan luar biasa. Engkau akan jadi berkat bagi semua orang. Dan kalau engkau juga merasa bahwa hidupku lagi dalam tekanan, tadi aku buat baik, tapi orang kau buat jahat terus, gak apa-apa, tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, karena akhirnya engkau akan mengalami poin-poin yang kau dapatkan seperti yang Zakheus dapatkan, yaitu 1, sukacita surgawi. Kemudian yang kedua, pemikiran hidupmu akan berubah. Dan yang ketiga, engkau menjadi ala Tuhan, engkau jadi berkat bagi semua orang. Haleluya.